Pernah nggak sih kamu mencium sesuatu, lalu tiba-tiba ingatan lama datang tanpa diundang? Bukan sekedar ingatan biasa, tapi sesuatu yang terasa hidup, hangat, kadang juga menyakitkan. Aroma kopi di pagi hari misalnya, bisa membawa kita kembali ke masa kecil. Atau bau hujan di tanah kering, yang seolah membuka pintu kenangan yang sudah lama kita tutup. Di dalam novel Gadis Kretek, Ratih Kumala menggunakan sesuatu yang lebih khas, lebih tajam dan lebih dalam, aroma kretek. Bukan hanya sebagai latar, tapi sebagai bahasa. Sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Sebagai pengingat bahwa ada cerita-cerita yang tak pernah benar-benar selesai. Dan dari situlah semuanya dimulai. Gambaran umum buku. Sebuah perjalanan yang tidak sekedar perjalanan. Cerita ini dibuka dengan seorang lelaki tua bernama Soeraja yang sedang berada di ambang akhir hidupnya. Di detik-detik menjelang kematiannya, ia hanya mengucapkan satu nama, Zheng Yah. Nama yang terdengar sederhana. Tapi bagi keluarganya, nama itu seperti teka-teki yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Siapa Zheng Yah? Kenapa nama itu begitu penting hingga muncul di saat-saat terakhir hidupnya? Anak-anak Soeraja tegar, karim, dan lebas memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka melakukan perjalanan untuk menemukan siapa sosok misterius ini. Tapi seperti banyak perjalanan lainnya, yang mereka temukan bukan hanya jawaban, melainkan juga masa lalu. Dan masa lalu seperti yang kita tahu, tidak pernah benar-benar sederhana. Struktur cerita, 2 waktu, 1 nafas. Ratih Kumala membangun cerita ini dengan cara yang tenang tapi kuat. Ia tidak terburu-buru. Tidak juga mencoba membuat kejutan yang terlalu dramatis. Sebaliknya, ia mengalirkan cerita melalui 2 garis waktu. Masa kini, perjalanan anak-anak Soeraja mencari Zheng Yah. Masa lalu, kisah Soeraja muda, Zheng Yah, dan dunia kretek yang mereka jalani. Perpindahan waktu ini terasa halus. Seperti seseorang yang sedang bercerita pelan di malam hari. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah berpindah dari masa kini ke masa lalu. Karena semuanya terasa menyatu. Dan justru disitulah kekuatannya. Cerita ini tidak memaksa kita untuk memahami. Ia mengajak kita untuk merasakan. Dunia kretek lebih dari sekadar industri. Salah satu hal paling menarik dari novel ini adalah bagaimana dunia kretek digambarkan. Kretek di sini bukan sekedar rokok. Ia adalah identitas, warisan, perjuangan, bahkan cinta. Kita diajak melihat bagaimana kretek dibuat. Bagaimana racikan cengkeh dan tembakau bukan hanya soal rasa, tapi juga soal intuisi. Setiap racikan punya cerita. Setiap aroma punya makna. Dan di balik itu semua, ada manusia-manusia yang hidup dengan penuh keyakinan terhadap apa yang mereka ciptakan. Dunia ini terasa sangat hidup, sangat nyata. Seolah kita bisa mencium aroma kretek itu sendiri saat membaca. Tokoh Soeraja, ambisi, cinta, dan penyesalan. Soeraja bukan tokoh yang sempurna. Ia adalah sosok yang penuh ambisi. Ia ingin sukses. Ia ingin diakui. Dan dalam perjalanan hidupnya, ia membuat banyak pilihan. Beberapa di antaranya salah. Tapi justru disitulah ia terasa manusiawi. Kita tidak selalu setuju dengan keputusannya, tapi kita bisa memahami kenapa ia melakukannya. Ada bagian dalam hidupnya di mana ia harus memilih antara cinta dan ambisi. Dan seperti banyak orang di dunia nyata, ia memilih sesuatu yang kemudian ia sesali. Soeraja mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua pilihan bisa diperbaiki. Dan tidak semua penyesalan bisa dihapus. Zheng Yah, perempuan yang tidak mudah dilupakan. Jika Soeraja adalah pusat cerita, maka Zheng Yah adalah jantungnya. Ia bukan sekedar tokoh perempuan biasa. Ia kuat, tegas, dan tahu apa yang ia inginkan. Zheng Yah tumbuh di dunia kretek. Ia memahami racikan, bisnis, dan juga harga diri. Ia bukan perempuan yang menunggu. Ia bergerak. Ia melawan. Ia bertahan. Dan yang paling penting, ia mencintai dengan cara yang dalam. Tapi cinta yang dalam seringkali datang dengan luka yang sama dalamnya. Zheng Yah bukan karakter yang mudah dilupakan. Karena ia bukan hanya ditulis, ia terasa hidup. Tema besar, cinta yang tidak sederhana. Jika harus merangkum tema utama novel ini dalam satu kata, mungkin jawabannya adalah
cinta. Tapi bukan cinta yang manis dan sederhana, melainkan cinta yang rumit, penuh konflik, kadang harus dikorbankan. Cinta antara Soeraja dan Zheng Ya bukan kisah yang berjalan mulus. Ada ego, ada ambisi, ada keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Dan seperti banyak kisah cinta di dunia nyata, mereka tidak selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Novel ini tidak mencoba memberikan akhir yang sempurna. Ia justru menunjukkan bahwa cinta tidak selalu berakhir bahagia, tapi tetap berarti. Tema tambahan, sejarah yang diam-diam membentuk. Selain cinta, novel ini juga menyentuh tema sejarah. Latar waktu yang digunakan tidak lepas dari situasi politik dan sosial Indonesia di masa lalu. Tanpa terlalu berat atau menggurui, kita diajak melihat bagaimana perubahan zaman mempengaruhi kehidupan orang-orang biasa. Bagaimana bisnis bisa runtuh? Bagaimana orang bisa kehilangan segalanya? Dan bagaimana sejarah seringkali meninggalkan luka yang tidak terlihat. Rati Kumala tidak menjelaskan semuanya secara detail, tapi ia memberi cukup ruang bagi pembaca untuk merasakan dampaknya. Gaya penulisan, tenang, puitis, dan mengalir. Salah satu kekuatan terbesar novel ini ada pada gaya penulisannya. Bahasanya tidak rumit, tidak berlebihan, tapi terasa. Ada keheningan di antara kalimat-kalimatnya. Ada ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, merenung dan merasakan. Rati Kumala tidak berusaha terlihat pintar. Ia hanya bercerita, dan justru karena itu ceritanya terasa jujur. Simbolisme, kretek sebagai kenangan. Kretek dalam novel ini bukan hanya objek fisik. Ia adalah simbol. Simbol dari masa lalu, kenangan, dan hal-hal yang tidak bisa diulang. Aroma kretek menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, dan bahwa manusia seringkali hanya bisa mengenang, bukan memperbaiki. Refleksi pribadi tentang pilihan dan waktu. Saat membaca Gadis Kretek, ada satu perasaan yang mungkin akan muncul. Bagaimana jika Soeraja membuat pilihan yang berbeda? Bagaimana jika Zheng Ya tidak harus kehilangan? Bagaimana jika waktu bisa diulang? Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Dan mungkin itulah pesan paling sunyi dari novel ini. Bahwa hidup adalah tentang pilihan. Dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Relevansi dengan kehidupan sekarang. Meskipun berlatar masa lalu, cerita ini terasa sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Kita masih dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Kita masih sering harus memilih antara cinta atau karir, idealisme atau kenyataan, hati atau logika, dan seringkali kita tidak tahu apakah pilihan kita benar. Gadis Kretek tidak memberikan jawaban, tapi ia mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam kebingungan itu. Kelebihan novel. Beberapa hal yang membuat novel ini begitu kuat. Karakter yang hidup dan kompleks. Alur yang tenang tapi menarik. Latar dunia kretek yang unik dan detail. Gaya bahasa yang puitis namun sederhana. Tema yang dalam dan relevan. Novel ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan. Kekurangan buku. Meski begitu, novel ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Beberapa pembaca mungkin merasa alurnya terlalu lambat. Tidak banyak konflik yang meledak. Lebih fokus pada emosi daripada aksi. Tapi jika kamu menikmati cerita yang reflektif dan penuh makna, justru disitulah keindahannya. Penutup tentang hal-hal yang tidak pernah selesai. Di akhir cerita, kita mungkin tidak mendapatkan semua jawaban. Tapi mungkin itu memang bukan tujuannya. Karena dalam hidup, tidak semua hal harus selesai. Beberapa cerita memang dibiarkan menggantung. Beberapa perasaan memang tidak pernah benar-benar hilang. Dan beberapa nama akan terus kita ingat, bahkan di saat-saat terakhir hidup kita. Seperti Soeraja mengingat Zheng Ya. Seperti aroma kretek yang tertinggal di udara. Pelan, diam, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin setelah semua ini, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang akan kita ingat di akhir nanti? Sebuah nama, sebuah tempat, atau sebuah rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah mau mendengarkan Antara Halaman dan Antara Pikiran. Sampai jumpa di penjelasan buku selanjutnya.